Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 258, Gagasan untuk Membangun Kekuasaan. Di kediaman keluarga Su, terdapat sebuah danau buatan dengan sebuah paviliun antik yang dibangun di bagian tengah. Lingkungannya memang bagus. Su Jingnian memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan anggur dan makanan-makanan lezat. Dia juga memanggil para musisi yang sangat terampil untuk bermain piano dan alat musik lainnya. Para penguasa bela diri itu semuanya duduk di dalam paviliun. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak memenuhi undangan Luo Xiu. Akhir-akhir ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Luo Xiu sudah sebanding dengan penguasa bela diri Yuan Cheng. Bahkan, pemuda itu berpotensi untuk menjadi lebih hebat lagi. Di masa mendatang, kemungkinan besar dia dapat menjadi seorang kaisar suci. Setelah Istana Ungu dihancurkan dan kekacauan di Sekte Matahari Hitam terungkap, ada informasi tersembunyi lain yang tersebar. Informasi tersebut menyatakan adanya seorang master misterius yang mendukung Luo Xiu. Konon, master misterius itu adalah seorang master alkimia. Luo Xiu kemungkinan memperoleh kekuatannya dari master alkimia itu. Jadi, wajar apabila pangeran bela diri berteman dengannya. Lagi pula, di tempat ini juga hadir para penguasa bela diri lainnya. Setelah Fan Tide dikalahkan, negara bagian tanah langit tidak lagi memiliki ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Apabila para penguasa bela diri tingkatan penguasa di tempat ini ingin berkultivasi dengan menggunakan pil peringkat ke-6, mereka akan kesulitan mendapatkannya. Meskipun ada ahli pemurnian pil tingkat ke-6 juga di wilayah lain, perjalanan ke sana sangatlah jauh. Terlebih lagi, para ahli tersebut mungkin tidak akan bersedia melakukan pemurnian pil jika tidak memiliki hubungan persahabatan dengan mereka. Di Luo Xiu, sejauh yang aku tahu, Sekte Matahari Hitam dijaga oleh formasi pelindung agung level ke-7. Kamu bisa melewati formasi pelindung agung tanpa terluka sama sekali. Itu sudah merupakan cara terbaik untuk membalas Sekte Matahari Hitam. Wei Haoran adalah kepala persatuan ahli sihir formasi. Dia juga pernah mendengar tentang Luo Xiu yang membuat keributan di gerbang Sekte Matahari Hitam. Hal yang paling membuatnya penasaran adalah kekuatan formasi pelindung agung level ke-7 sama sekali bukan kekuatan yang sederhana. Bagaimana pemuda tersebut bisa menghadapinya? Luo Xiu tersenyum samar. Aku memiliki formasi yang bernama formasi pengguncang dunia. Formasi ini dapat membalikkan kekuatan langit dan bumi serta membuat formasi lain berhenti. Berhubung basis kultivasiku masih dangkal, aku hanya bisa membuat formasi pelindung agung milik Sekte Matahari Hitam berhenti selama 2 jam. Mendengar ini, mata Wei Haoran tiba-tiba berbinar. Aku pernah membaca formasi yang kamu sebutkan dari buku-buku kuno. Dia ingin bertanya lebih lanjut tentang formasi pengguncang dunia, tetapi Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa kepadanya. Wei Haoran makin penasaran. Dia sangat terobsesi dengan berbagai formasi. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan formasi kuno tersebut? Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dia tidak memberi Luo Xiu keuntungan apapun. Jadi, untuk apa pemuda itu memberitahunya? Para senior sekalian, kupikir kalian semua sudah tahu bahwa saat itu di gua dunia kecil, aku menerima warisan dari ahli bela diri kuno, kata Luo Xiu tiba-tiba. Begitu mendengar ucapannya, semua penguasa bela diri yang hadir terlihat bersemangat. Tatapan mata mereka tertuju kepadanya. Tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan warisan dari para ahli bela diri kuno. Bagaimanapun juga, pada awalnya Luo Xiu telah memberi mereka beberapa pengetahuan kultivasi. Inilah yang membuat mereka mendapatkan lebih banyak dalam kurun waktu 2 tahun ini dan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Khusus penguasa bela diri Yuan Cheng, mereka sanggup menerobos belenggu yang telah mengikat mereka selama bertahun-tahun dan berhasil mencapai level ke-5 penguasa bela diri. Aku berencana untuk mendirikan kekuatan di negara bagian tanah langit. Aku ingin tahu apakah para senior yang hadir di sini tertarik untuk bergabung, ungkap Luo Xiu sambil tersenyum. Membangun kekuasaan, semua penguasa bela diri yang hadir tercengang. Sebenarnya, Luo Xiu memang sedang mempertimbangkan rencananya untuk membangun kekuasaannya sendiri dengan hati-hati. Dahulu, dia menepis ide tersebut. Hal itu karena tanpa belenggu kekuasaan, kehidupan seseorang menjadi lebih bebas. Namun, setelah menghadapi masalah Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam, Luo Xiu perlahan mulai mengerti bahwa tenaga manusia terbatas. Tidak mungkin satu orang bisa memikirkan segala aspek seorang diri.
Jika dia dapat membangun kekuasaannya sendiri dan membuatnya menjadi yang paling kuat di negara bagian tanah langit, tidak akan ada seorang pun yang berani mengusir orang tua dan kerabatnya dari tanah ini lagi, kan? Selain itu, entah mengapa ketika Luo Xiu memikirkan gagasan untuk membangun kekuasaannya sendiri, ambisinya menjadi makin kuat. Sepertinya, cepat atau lambat dia memang harus membangun kekuasaannya sendiri. Kamu ingin membangun kekuasaanmu, itu akan menunda kultivasimu. Kamu masih sangat muda dan ini adalah waktu saat basis kultivasi seni bela dirimu maju dengan pesat. Suara Kaisar Bela Diri Kegelapan terdengar di lautan jiwanya. Tepatnya, Kaisar Bela Diri Kegelapan tidak tahu ide Luo Xiu untuk membangun kekuasaannya. Mendirikan kekuatanku sendiri tidak akan banyak menunda kultivasiku. Aku telah memikirkannya dengan matang, kata Luo Xiu. Perkataan Luo Xiu membuat semua penguasa bela diri ini mengerti. Luo Xiu mengundang mereka untuk minum-minum karena memiliki tujuan tersembunyi. Semua penguasa bela diri yang hadir di sini belum bergabung dengan kekuatan manapun. Alasannya karena di negara bagian tanah langit, para ahli tingkatan penguasa boleh untuk mandiri. Itulah yang membuat mereka tidak merasa perlu bergabung dengan kekuasaan manapun. Tentu saja, jika tidak mendapatkan keuntungan yang memuaskan, bergabung dengan salah satu kekuatan tidak akan banyak berdampak bagi mereka. Aku ingin tahu, kalau aku bergabung dengan kekuasaan yang kamu bangun, keuntungan apa yang bisa kamu berikan padaku? Tuan Qiu adalah orang pertama yang tersenyum dan angkat bicara. Pertanyaan yang diajukannya mewakili pertanyaan di hati semua orang yang hadir. Dalam analisis akhir, keuntungan adalah hal yang paling dicemaskan oleh para penguasa bela diri ini. Formasi, pil, senjata perang, seni bela diri, pengalaman kultivasi. Luo Xiu tersenyum tipis. Kalau Tuan Qiu bersedia bergabung, kamu bisa langsung menjadi tetua. Aku jamin kamu bisa mencapai tahap lanjutan penguasa bela diri dalam kurun waktu 50 tahun. Penguasa bela diri tahap lanjutan dalam waktu 50 tahun? Begitu mendengar ini, semua penguasa bela diri yang hadir menghirup napas dalam. Mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi mereka tetap terbelenggu di tahap awal penguasa bela diri. Sementara Luo Xiu menjamin Tuan Qiu akan mencapai tahap lanjutan penguasa bela diri dalam waktu 50 tahun. Konsep macam apa ini? Basis kultivasi Tuan Qiu saat ini adalah level keempat penguasa bela diri. Itu artinya, dalam 50 tahun, dia harus mampu menembus 3 alam kecil agar dapat mencapai tahap lanjutan penguasa bela diri. Normalnya, diperlukan waktu ratusan tahun untuk menembus level kelima dari level keempat penguasa bela diri. 50 tahun, 3 alam kecil. Ditambah lagi makin tinggi levelnya, makin sulit untuk menembus alam. Ini mustahil. Apakah kalian semua tidak percaya padaku? Luo Xiu melihat ketidakpercayaan di wajah para penguasa bela diri ini. Bukannya kami tidak percaya, tapi ini sama sekali tidak mungkin, kata seorang penguasa bela diri tua sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak mungkin? Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Kalau ada cukup pil peringkat ke-6, ada sumber daya kultivasi yang baik, dan seni bela diri teknik kultivasi peringkat ke-9. Bukankah kalian semua bisa menerobos 3 alam kecil dalam waktu 50 tahun? Mendengar ini, semua penguasa bela diri terkejut. Di Luo Xiu, kondisi yang kamu kemukakan ini hanya tersedia bagi para jenius di tempat suci. Agar level keempat penguasa bela diri dapat mencapai level ke-7, setidaknya kamu membutuhkan sekitar 400 pil peringkat ke-6. Ini bukanlah jumlah yang kecil, kata seorang penguasa bela diri dengan senyum masam. Para penguasa bela diri yang hadir di sini memang dihormati di negara bagian tanah langit. Namun, di seluruh alam samudra bintang, mereka hanya dianggap sebagai penguasa bela diri tingkat bawah. Mereka tidak memiliki pil untuk berkultivasi. Kesimpulannya, kultivasi mereka masih terpengaruh dan dibatasi oleh lingkungan. Orang-orang ini bukannya tidak memiliki bakat alami yang baik. Dengan sumber daya kultivasi yang dimiliki negara bagian tanah langit, mereka bisa menonjol di antara banyak orang. Kalaupun mereka berkultivasi ke alam penguasa bela diri, bakat yang mereka miliki bisa menjadikan mereka berada di peringkat atas. Hal yang membatasi basis kultivasi mereka adalah sumber daya dan pengalaman. Luo Xiu bisa memberi mereka hal-hal yang tidak dapat mereka miliki itu. Semuanya, silakan lihat. Luo Xiu tidak banyak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya, lalu botol-botol giok halus seketika muncul di atas meja yang berada di hadapan semua orang. Ini semua adalah pil peringkat ke-6. Ada 8 butir di setiap botol. Aku memiliki 30 botol di sini, jelas Luo Xiu sambil tersenyum. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Menurutnya, lebih baik membiarkan orang-orang ini melihat keuntungan nyatanya secara langsung daripada dia menjelaskannya dengan kata-kata. Ada sekitar 300 pil peringkat ke-6. Ya ampun, sejak kapan pil peringkat ke-6 menjadi begitu tidak berharga? Semua penguasa bela diri tercengang.
Aura pil peringkat ke-6 yang memancar dari botol-botol giok itu tidak dapat dipalsukan. Silakan kalian semua pulang dan mempertimbangkan keuntungan yang aku tawarkan dengan cermat. Kalau kalian bersedia bergabung, kalian bisa pergi ke alam rahasia Istana Ungu untuk menemuiku, ucap Luo Xiu sambil tersenyum. Berita ini berdampak cukup besar bagi para penguasa bela diri yang hadir. Orang-orang ini kemudian pergi satu persatu. Tidak ada satupun dari mereka yang langsung setuju untuk bergabung dengan kekuatan yang didirikan oleh Luo Xiu. Di kediaman keluarga Su Jingnian sudah sejak tadi menyiapkan halaman sepi di dekatnya untuk Luo Xiu tinggal sementara. Luo Xiu, membangun kekuasaanmu sekarang tampaknya agak terlalu cepat. Tetapi apabila mempertimbangkan situasimu di negara bagian tanah langit dan kekuatanmu sekarang, kamu bisa melakukannya. Kaisar bela diri ke-8 tidak sepenuhnya menentang ataupun menyetujui rencana Luo Xiu untuk membangun kekuasaannya. Ide membangun kekuasaan sebenarnya hanya memiliki konsep sederhana dalam pikiranku. Sekarang tergantung pada apakah keluarga Su dan keluarga Yan akan bersedia bergabung denganku, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Hal pertama dan terpenting untuk membangun kekuasaan adalah sumber daya manusia. Jika seorang diri, dia secara alami akan kehilangan eksistensinya. Membentuk sebuah keluarga sekte membutuhkan waktu bertahun-tahun. Luo Xiu tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Jadi, dia hanya bisa mengambil langsung dari keluarga yang sudah ada. Ternyata kamu memiliki ide untuk mengajak keluarga Su dan keluarga Yan. Namun, bahkan kalau orang-orang ini bergabung dengan kekuasaan yang telah kamu bangun, aku khawatir mereka tidak akan setia padamu. Pada saat itu, kamu harus berhati-hati karena hakmu akan diabaikan, ujar Kaisar bela diri ke-8 menggodanya sambil tertawa. Senior pikir aku peduli dengan kekuasaan? Luo Xiu tidak setuju. Haha, perkataan yang bagus. Kekuasaan dan segala sesuatu yang mengikutinya tidak ada artinya. Asalkan kamu kuat, orang-orang di bawah perintahmu hanya bisa mematuhimu dan tidak berani membangkang. Sebaliknya, mereka hanya akan makin kagum padamu, ujar Kaisar bela diri ke-8 sambil tertawa. Tanpa sadar, waktu berlalu begitu saja dan malam pun tiba. Su Jingnian, tetua keluarga Su, mendatangi halaman tempat tinggal Luo Xiu. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit dan cahayanya jernih bagaikan air. Di bawah pohon besar di halaman, Luo Xiu dan Su Jingnian duduk saling berhadapan. Tuan Luo, aku berencana untuk membawa keluarga Su bergabung dengan kekuasaan yang kamu dirikan. Begitu datang, Su Jingnian langsung mengemukakan maksudnya. Dalam hati, Luo Xiu tersenyum. Dia sudah memperkirakan bahwa Su Jingnian akan membawa keluarga Su untuk bergabung dengan kekuatannya. Bagaimanapun juga, usia Su Jingnian sudah sangat tua. Jika keluarga Su ingin berkembang menjadi lebih besar, mereka membutuhkan kesempatan. Luo Xiu tidak diragukan lagi adalah sebuah kesempatan. Tentu saja, ini merupakan sebuah pertaruhan. Begitu mereka dikalahkan dalam pertarungan antara Luo Xiu dan Sekte Matahari Hitam ini, keluarga Su mungkin juga akan hancur. Namun, begitu Luo Xiu menang, keluarga Su akan menjadi penguasa tanah ini. Bahkan, mereka bisa melampaui keluarga Fan di masa lalu. Berhubung senior Su sudah membuat keputusan, mari kita berangkat besok, ujar Luo Xiu berdiri sambil tersenyum. Berangkat, kemana? Su Jingnian kebingungan. Alam rahasia Istana Ungu, jawab Luo Xiu sambil tersenyum santai. Runtuhan Istana Ungu, Su Jingnian tampak terkejut. Namun, dia segera mengerti. Rumor mengatakan bahwa pintu masuk ke alam rahasia Istana Ungu telah disegel. Berdasarkan perkataan Luo Xiu barusan, orang yang menyegel pintu masuk ke alam rahasia tidak lain adalah pemuda di hadapannya.